Hai para Pisces, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di bulan Maret ya. Oke, Pisces. Jadi bacaan untuk Pisces di bulan Maret ya. Oke, saya buka dulu kartu-kartunya. Ini kartu pertama kalian ada Page of Wands. Kemudian ada Nine of Wands terbalik. Oke. Six of Pentacles terbalik. King of Wands tidak terbalik. Satu lagi. The Empress-nya kenapa terbalik? Pisces, Yeiki, gimana ini? Bulan Maret itu diawali dengan beberapa hal sehubungan dengan masa lalu kalian itu seperti kembali. Ya, memang ada Merkuri retrograde dari tanggal 26 Februari sampai 20 Maret, tapi sebenarnya Pisces nggak terimbas. Lucunya, walaupun nggak terimbas, mungkin beberapa dari kalian masih mengenang atau mengingat masa lalu sebagai bagian dari kehidupan kalian. Dan di bulan Maret itu lebih terasa. Kenapa? Mungkin karena ada beberapa hal di masa lalu kalian itu berseliweran di sosial media. Bisa aja kan? Bukan kalian yang stalking, tapi memang tiba-tiba aja muncul ya Pisces ya. Kemudian yang selanjutnya ketika ada hal-hal yang mengingatkan tentang hal tersebut, dan itu juga seperti kayak merecall kembali si dianya ke dalam kehidupan kalian. Bukan keinginan seorang Pisces, tapi memang di bulan Maret mungkin dialah atau pihak tersebutlah yang terimbas Merkuri retrograde. Jadi ingat-ingat lagi kepada si Pisces gitu. Nah, ini saya nggak bicara tentang mantan percintaan, enggak. Saya nggak bicara selalu atau melulu tentang hal itu, walaupun bisa aja itu terjadi. Ini bisa juga tentang pertemanan kalian, persahabatan kalian, atau orang atau apapun yang pernah ada di dalam kehidupan kalian, and then kemudian berlalu ya, udah berakhir, tapi kemudian kembali lagi muncul sebagai ingatan masa lalu gitu ya, karena memang ada Merkuri retrograde. Mungkin yang terimbas bukan kalian para Pisces, tapi si pihak tersebut. Piscesnya sendiri mungkin tidak akan terlalu terimbas karena masih sibuk dengan kehidupan masing-masing ya. Cuma kan perasaannya tuh dalam ya sih. Perasaannya Piscesnya itu yang dalam ya nggak sih? Oke, apapun yang terjadi kalau sudah menjadi masa lalu tidak akan bisa merubah segalanya. Bahkan di bulan Maret beberapa perubahan yang kalian harapkan sehubungan dengan masa lalu kalian pun tidak akan terjadi. Itu ada sebentar. The Tower tapi terbalik ya. So tidak akan merubah apa-apa dan tidak ada pembaharuan di situ. Ada the moon-nya justru. Oke, ya seperti itu memang. Merkuri retrograde itu kan fenomena alam, sama juga dengan full moon ya. Full moon itu juga fenomena alam. Jadi sesuai dengan karakternya seorang Pisces, bulan Maret itu agak sedikit ngelangut untuk rasa, terutama tentang rasa masa lalu ya. Agak ada ingatan begitu. Mungkin bukan Piscesnya yang memulai, tapi si pihak sononya yang memulai. Cuma teringat doang, belum tentu ingin melakukan koneksi kembali atau enggak gitu. Hanya ingat aja sih. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kartu kedua kalian adalah Nine of Wands yang terbalik. Di bulan Maret Pisces justru sibuk dengan apa yang baru, apa yang
sedang kalian upayakan, usahakan, sedang kalian laksanakan begitu di kehidupan kalian yang sekarang. Bisa aja itu sesuatu hal yang baru, bisa juga tentang hal-hal yang memang rutin kalian lakukan dan gak ada sangkut pautnya dengan masa lalu gitu. Si Piscesnya itu lebih sibuk dengan kehidupan masa kini demi masa depan. Bagus, keren. Jadi apapun yang menjadi, ini bukan batu sandungan sih saya bilang ya, karena masih situasinya aja ya. Masa lalu kalian yang mencoba datang kembali, muncul kembali buat si Piscesnya sih bodoh teing. Saya lagi sibuk dengan kehidupan saya sendiri, nggak ada hubungannya dengan masa lalu gitu ya. Ya saya sih melihatnya secara baik bahwa memang Piscesnya tidak terimbas segitunya di bulan Maret. Jadi untuk urusan rasa, untuk urusan perasaan itu ditekan, ya kan? Sedalam mungkin karena sedang mengurus realita kehidupannya gitu. Menurut saya itu bagus dan memang indikasinya adalah saya dekat dengan seorang Pisces dan dia adalah sepupu saya, cewek ya kan. Kalau dia lagi adem ayem saya senang, berarti hidupnya lagi adem ayem. Soalnya kalau enggak kan nanti ya tiba-tiba curhat, tiba-tiba bilang ini itu, dan saya sih nggak masalah sama sekali tentang hal itu. Tapi saya sekarang melihat kehidupan Pisces dan dia adalah Pisces itu juga lagi adem ayem aja dengan kehidupan yang sekarang gitu, yang bukan tentang masa lalu lagi, tapi yang sekarang, dan tentu saja yang sekarang untuk masa depan. Look, nggak nunggu-nunggu lagi Piscesnya ini. Eight of Wands-nya terbalik. Piscesnya di bulan Maret tidak akan menunggu-nunggu lagi apa yang sudah berlalu. Sudah bisa mungkin pergi dari masa lalu itu, sudah tidak lagi kompromi dengan perasaannya dengan bilang aduh saya masih teringat masa lalu. Apalagi ini ada apalagi dengan konflik ya, konflik di masa lalu. Ini kalau walaupun ini kartunya tidak menyatakan tentang masa lalu, tapi kartu sebelumnya kan menyatakan tentang masa lalu ya. Jadi konflik masa lalu udah lagi tidak akan mengganggu kalian para Pisces di bulan Maret. Good. Bagus, oke. Kartu di tengahnya adalah Six of Pentacles yang terbalik. Untuk satu hal, tentang pengeluaran tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar untuk kalian para Pisces. Mungkin karena kalian dapat THR, dapat angpau kemarin yang merayakan gitu. Tapi untuk pengeluaran tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak menguras tenaga kalian. Nggak cuma itu, nggak cuma tentang materi, tapi juga tentang perasaan. Jadi ada kelegaan di situ ya, ada banyak hal yang bisa kalian lakukan dibandingin ngurusin masa lalu dan pengeluaran gitu ya. Kemudian tambahannya adalah Knight of Wands di sini, tapi terbalik juga. Ini menyatakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu mengenai keuangan yang mungkin banyak keluar, banyak bocor, banyak hal-hal yang harus Pisces keluarin di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Maret ini nggak terlalu sebanyak itu ya Pisces. So-so aja ya perhatiin juga sih, jangan terlalu seperti kemarin ya, terlalu baik jadi bocornya di mana-mana keuangannya ya. Defense ya, Nine of Wands. Ini indikasi bahwa kalian para Pisces sudah mulai bisa bukan melawan ya, defense melawan, tapi maksudnya bukan defense, bukan melawan, menjaga diri sendiri gitu, bertahan, oke, defense, bertahan dari situasi yang menyerang, yang selama ini menyerang Pisces dan harus ditanggung Pisces sendiri, baik itu tentang hubungan, tentang keuangan,
tentang pekerjaan yang selama ini tuh kayak selalu Pisces lagi, Pisces lagi, gara-gara Pisces yang harus memikirkan, Pisces yang harus memberi keputusan, itu kan bikin Piscesnya juga merasa kayak udah pun kehidupannya belum jejak banget, terus banyak yang masuk begitu kan di masa lalu ya. Cuma di bulan Maret kalian sudah bisa mengaturnya, kalian para Pisces sudah bisa mulai memilih-milih yang mana nih yang harus didulukan gitu. Jadi kalian bulan Maret tuh terutama pertengahan Maret tuh kalian udah mulai lebih kuat lagi ya. Ada King of Wands di sini. Banyak sekali hal yang akan kalian dapatkan sebagai bagian dari jalan hidup kalian. Jadi kayak ketika Pisces sudah menyadari ini jalan hidup saya akan begini, life purpose saya ini yang harus saya lakukan, dan kalian strict dan stick dengan itu, melekat dengan itu, dan benar-benar sudah pasti kalian memilih hal itu menjadi bagian dari hidup kalian ya. Di bulan Maret semua itu udah akan disadari dan menjadi kesadaran tersendiri bagi seorang Pisces untuk melakoni itu aja. Ya udah dilakuin aja tanpa protes, tanpa komplain gitu ya. Ya udah, kalian sudah mulai menyadari order dari semesta atau perintah dari semesta sesuai dengan jalan hidup. Oh ya, memang ini jalan hidupnya Pisces, ya udah Pisces jalani aja gitu di bulan Maret. Toh yang lama-lama nggak ngerusui lagi. Jadi si Pisces pun ngerasa itu hal yang patut Pisces lakukan. Six of Pentacles-nya di sini tidak terbalik. Ada dua ya, yang tadi terbalik, yang ini tidak terbalik. Bahkan kemurahan hati Pisces kepada sesama, kepada diri sendiri, kepada semesta, itu akan diberikan sesuatu hal yang baik tentu saja ya. Karena kalian akan memberikan banyak hal baik gitu di kehidupan kalian di bulan Maret. Emang di sini Pentacles duit, tapi tidak selalu melulu tentang duit. Kalian memberikan kebaikan, kalian memberikan saran, kalian memberikan dukungan, itu juga udah bagus banget. Sehingga apa? Sehingga kalian sendiri nantinya mendapatkan karma baliknya tentu saja ya. Kan apa yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada kita. Dan ketika di bulan Maret kalian para Pisces banyak sekali melakukan kebaikan, itu akan kembali kepada kalian. Kalau kalian nanya kembalinya kapan Mbak Lucy? Meneketehe. Mana saya tahu, karena kembalinya kepada kalian gak usah ditunggu, tapi itu akan kembali dengan sendirinya suatu hari nanti ketika kalian membutuhkannya atau memang waktunya sudah tepat, begitu ya. Ada Vortex di sini, ada The Devil di sini ya. Memang temptation-nya adalah yang tadi saya sebutin. Kapan Mbak Lucy? Perasaan saya udah banyak memberi dari kemarin-kemarin, bukan sekarang aja, bukan bulan Maret aja. Tapi mana kembalinya belum ada. Ya itu vortex-nya ya. Vortex-nya bisa di kalian, di pikiran kalian para Pisces, tapi vortex-nya juga bisa di orang lain. Orang lain yang mempengaruhi cara berpikir kalian, orang lain yang mempengaruhi kehidupan kalian, sehingga itu tadi yang dipertanyakan, ini gimana sih, ini kok nggak kejadian sih, kok begini, kok begitu. Oke. Yang jelas bulan Maret adalah bulan di mana para Pisces menjalankan harkatnya sebagai seseorang yang ada di dunia, dengan cerita hidupnya, dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Di bulan Maret yang saya lihat seperti itu, tidak lagi menjadi batu sandungan untuk orang lain, tidak lagi juga berharap dari yang lain, tapi kalian cukup melakukannya sendiri dan akan menerima karma baik sendiri. Ingat, gak usah diingat-ingat kapan kalian melakukan kebaikan dan kapan kebaikan itu akan kembali pada kalian. Ingat, waktunya Sang Pencipta itu tentu saja beda dengan waktunya manusia gitu. Nah, kartu terakhir kalian agak sedih sih buat saya. Kenapa The Empress-nya
terbalik. Tapi mungkin ini berarti bukan sesuatu hal yang jelek juga, bukan berarti kehidupannya Pisces di akhir bulan Maret itu tidak tenang atau tidak kuat atau tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat karena ini kartunya terbalik. Tapi yang menurut saya yang terbaca di sini atau yang menurut yang saya lihat begitu, bukan seperti itu, tapi lebih kepada legowo. Si Piscesnya legowo, apapun keadaannya udah tidak terlalu memberatkan pikiran Pisces. Jadi ya udahlah, seperti itu ya seperti itu gitu ya. Nggak terjadi ya nggak terjadi, nggak apa-apa gitu loh. Dan kartu tambahannya, karena sudah banyak kesedihan, bahkan kesedihan tertentu juga akan datang di bulan Maret ya. Ini ada Five of Cups, makanya The Empress-nya terbalik ya. Karena ada kesedihan yang akan dialami oleh para Pisces tentang kehilangan, tapi bukan berarti kehilangan sesuatu yang luar biasa sehingga membuat kalian tidak berkutik, enggak. Masih tetap ada harapan di situ. Coba kita lihat kartu selanjutnya. Coba memang jadi nggak enak gitu kan, keadaannya jadi nggak enak di akhir bulan Maret terutama ya. Understanding, iya, Kings of Cups. Tetap saja hal tersebut menjadi pengertian tersendiri bagi seorang Pisces. Jadi Pisces mengerti ini jalan hidupnya gitu ya. Ini dia yang lebih penting sih sebenarnya Pisces. Segala sesuatu yang akan terjadi di bulan Maret itu bikin kalian udah kayak ya udahlah, kalau emang kayak gini udah nggak apa-apa gitu. Ya defense iya, tapi sebatas kayak menerima apa saja yang sudah menjadi jalan hidup gitu sih menurut saya. Walaupun di akhir bulan ada kehilangan, ada kesedihan di situ, bukan berarti mengubah semuanya jadi tidak enak, enggak, karena kalian sudah tahu itu bakalan terjadi. Itu satu. Kan kalian cukup kuat ya. Ada demunnya nih di sini. Instingnya itu cukup kuat, ilusi kalian nanti begini nanti begitu itu juga cukup kuat. Jadi kalian tahulah gimana mengatasi hal itu ya, dan mengatur pikiran kalian. Oke, my dear Pisces, coba tanyakan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis, dan satu hal tentang percintaan. Saya akan jawab dengan yes or no. Udah? Karir, keuangan, dan bisnis, jawabannya yes. Ada The Hermit, ada pencerahan, kartunya Virgo nih. Yang saya lihat di sini sih ada Virgo, ada Scorpio, bukan Scorpio, Capricorn, ada Virgo, ada Pisces itu sendiri ya. So untuk karir ya, jawabannya yes. Percintaan, jawabannya juga yes. Nah, so it's good. Dan sebagai penutup ada pesan dari Angel's Guide to Oracle Card untuk kalian, dan pesannya adalah self-acceptance. Iya, penerimaan diri ini perlu digarisbawahi untuk bulan Maret. Segala sesuatunya terjadi for the reason, untuk alasan, dan alasan yang kadang-kadang kita tidak mengerti, jadi terima aja. Vibe-nya seperti itu bulan Maret untuk Pisces. Terima diri, penerimaan diri ya, self-acceptance. Itu bagus banget. Kalau udah nerima kayak gitu, kayak jalannya seberliku kayak gimana pun, bercuram atau berbatu-batu segimanapun, itu tidak akan menghalangi langkah kalian gitu loh. Self acceptance tuh bukan berarti hidup akan smooth atau baik-baik aja, tapi setidaknya menerima bahwa apa yang menjadi bagian dari hidup kita dan jalan hidup kita itu jauh lebih penting apapun yang terjadi gitu. So pesannya seperti itu, dan sekian bacaan kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaannya. Tetap semangat ya my dear Pisces, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.